Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya Bunda, tentang hati seorang ibu pulih tanpa kecewa. Ini hati kita para wanita, para ummahat, para istri yang selain menjadi seorang ibu, kita juga adalah seorang istri. Sebetulnya saya ingin mentahapi satu demi satu Bunda dalam membahas materi. Kalau pada pertemuan sebelumnya menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita seorang wanita, Allah karuniakan sebuah karir yang istimewa dan luar biasa, yaitu menjadi seorang ibu. Kata ibu itu sendiri Allah memuji di dalam Al-Quran, salah satunya di Quran surat Al-Luqman surat ke-31 ayat 14. Allah meminta kita para anak untuk memuliakan dan menghormati seorang ibu. Wahnan ala wahnin wa fisoluhu, yang sudah mengandung dengan susah payah dan sakit yang bertambah-tambah. Sebetulnya ayat ini berpesan kepada kita Bunda, bukan hanya sebagai seorang anak kepada ibu, tapi juga ini ayat juga bisa disandingkan untuk para suami, bisa menghormati, menyayangi istri yang merupakan ibu dari anak-anaknya. Itu kenapa seharusnya ketika seorang suami istrinya mau melahirkan, itu harus ada dalam ruangan. Itu satu. Yang kedua, harus melihat langsung prosesi dari persalinannya. Nah, terutama persalinan yang normal Bunda. Nah, itu Masya Allah kan. Kalau sebetulnya bukan berarti menyampingkan yang sesar ya. Cuman proses normal itu jauh lebih sulit dan jauh lebih sakit daripada prosesi sesar. Walaupun sesar ya sama sakit juga. Bahkan begitu dijahit setelahnya pun masih ngilu-ngilu, dan itu kan nggak langsung sembuh dalam hitungan bulan kan Bun. Ya walaupun saya nggak ngerasain dan nggak tahu gimana prosesnya Bun ya, tapi kebayang dibelek ya kan, itu kan beberapa lapis. Badan kita ada yang dibelek terus mengeluarkan sesosok manusia dari tubuh kita, terus ditutup lagi, dan itu sebuah perjuangan panjang. Bahkan kalau nggak salah dokter itu sampai mengatakan sesar itu batasnya maksimal 3 kali katanya. Kalau nggak akan beresiko tinggi untuk si ibunya. Nah itu kan sebuah perjalanan dan perjuangan besar bagi seorang ibu, yang seharusnya membuat seorang suami itu makin sayang, memuliakan, menghormati ibu dari anak-anaknya. Nah, pertanyaannya, apakah semua suami memahami itu? Enggak. Panik takutnya dia itu hanya di saat ketika istri sedang ingin melahirkan. Selesai sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan, begitu anaknya nangis di malam hari, disenggol bapaknya, nggak mau bangun untuk ngegendong anaknya. Akhirnya apa, itu jadi luka buat seorang ibu, yang pada pertemuan sebelumnya saya membahas, akhirnya menjadi apa? Menjadi trauma dalam diri seorang perempuan yang disebut dengan istilah baby blues. Dan turunannya yang lain istilahnya ya. Nah ini pada hari ini saya ingin kita sama-sama belajar di tahapan selanjutnya, agar ketika kita menjalankan tugas dan peran kita sebagai seorang istri dan juga ibu, tidak mudah kecewa ya. Karena gini Bunda, sebetulnya tema ini agak lompat ya, karena ibu itu jadi gini, dimulai dari diri sendiri atau seorang hamba Allah, kemudian istri, setelah itu baru ibu, setelah ibu baru dia berinteraksi secara luas dalam lingkungan. Ini untuk perempuan, untuk wanita. Nah berarti gini Bunda, kalau istri berarti punya suami, ya kan? Kalau ibu berarti punya anak.
Sebetulnya dari sini tuh jadi rumus. Kalau suami kita bermasalah, maka balik lagi menjadi seorang hamba Allah, ngadu sama Allah. Ngadu sama Allah. Ketika ternyata anak kita bermasalah, maka balik ke sini. Jangan aduin sama bapaknya. Iya. Nanti malah kita yang disalahin. Maka mengadulah pada sesuatu yang tidak pernah menyalahkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Justru malah nanti Allah membimbing apa yang harus kita lakukan. Ini yang sering kita lupain, Bunda. Sebelum jadi istri, sebelum jadi ibu, saya pernah nanya, salah satunya di TSM bulan lalu, siapa kita? Anak. Betul, tapi kurang tepat. Sebelum jadi istri dan ibu, kita adalah hamba Allah. Dan saat menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu, kita pun hamba Allah selamanya. Bunda berinteraksi sosial seperti ini, bergabung di komunitas, majelis taklim, kemudian datang ke kajian dan lain sebagainya. Allah mengingatkan kita tetap hamba Allah. Kenapa kita dilukai, disakiti oleh suami? Biar kita balik lagi ke setelan pabrik awal, bahwa oh iya, suami saya itu punya kekurangan dan pasti nyakitin saya. Yang nggak pernah nyakitin saya adalah Allah, tapi saya sering nyakitin Allah. Itu betul kan? Lalai. Anak-anak kita besok lusa, nah Bunda Vivi sama Bapak sama Pak Dokter kan tinggal berdua, ya Bun. Balik modal lagi ya Bun ya. Nah di sini juga ada beberapa wajah-wajah yang sudah balik modal lagi kan. Mama sendiri di rumah di Sumedang. Makanya ini sering-sering diculik sama saya ke Bandung. Kenapa? Biar batah di Bandung, sering saya ajak jajan, sering saya ajak kajian. Karena hobinya Mama dari Senin ke Minggu itu pengajian. Iya, biar nggak jenuh sendirian di rumah. Nah itu akhirnya saya ajak untuk pengajian. Makanya Teteh selalu nanya, mah nyandak acuk anu sae. Kan ibu-ibu kan begitu kan gitu. Karena apa? Karena pasti saya ajak pengajian biar Mama nggak jenuh. Nah apalagi kalau misalkan pas saya lagi safar keluar kota, Teteh kan pasti ikut. Nah Aisyah putri kami itu sama Mama. Dan alhamdulillah, maksudnya gini, saya pingin pelan-pelan sih sebetulnya. Saya sama Teteh itu berharap Mama itu mau lebih sering ke Bandung gitu. Kenapa? Ya kan ada dua anaknya di Bandung. Adiknya Teteh yang paling bungsu ya, itu tinggal di daerah Adipura. Maksudnya biar bisa pindah-pindah mangga. Iya, kan lebih enak. Karena kalau di Sumedang sendiri itu kasihan Bunda, beneran. Akhirnya kami anak-anak yang berkomitmen tukeran. Ngapain? Nengokin orang tua, nengokin Mama. Ya sekalian ngumpul sama adik-adik juga lah gitu ya. Nah intinya gini, intinya Bunda besok lusa anak sudah dewasa, sudah menikah, pasti balik modal duaan lagi. Ini tuh nggak lama jadi ibu. Ketika mereka sudah dengan takdirnya mereka, kalau kerja mungkin masih bisa diurus sama kita. Tapi kalau sudah ketemu suami, ketemu istri, sudah punya kehidupan sendiri. Statusnya kita masih ibu, iya, tapi kita nggak bisa ikut campur kehidupan mereka. Akhirnya apa? Kita balik sebagai sepasang suami istri. Makanya pondasi paling kuat dalam kehidupan kita itu dua, sebagai seorang hamba dan di rumah sebagai sepasang suami istri. Kalau sepasang suami istrinya bermasalah, satu sama lain saling menyakiti, itu ciri bahwa hubungan dengan Allah pun biasa-biasa aja. Saya tadi malam Bunda, tadi malam pas lagi mau tidur, ada seorang istri, dia seorang istri, suaminya orang baik, qadarullah yang jadi ujian siapa? Ibunya. Jadi ini pola juga yang pernah saya sampaikan di sini. Ujian itu akan selalu bergantian, satu dari diri sendiri. Kalau diri sendiri apa? Merasa futur. Apa futur? Malas, ya. Yang kedua, ujian datang dari pasangan. Yang ketiga, ujian datang dari anak-anak. Yang keempat, ujian datang dari orang tua. Yang kelima, ujian datang dari lingkungan. Nah, Bunda semuanya, beliau cerita sama saya, awalnya nge-follow saya di media sosial, selesai saya kasih jawaban, nggak nge-follow saya lagi. Beliau bilang begini Bunda, intinya secara sederhana gini, kan dia bilang, Ustadz saya boleh curhat? Saya jawab, Mbak silakan kalau ingin bertanya, insya Allah saya jawab. Beda curhat sama tanya. Ternyata memang karena mungkin sudah penuh kali ya hatinya, ya beneran murudul semuanya Bunda. Saya bilang
Oh, banyak yang dihapus sama beliau pesan-pesannya. Iya. Jadi beliau itu benci dan jengkel serta kesal sama ibunya. Pertanyaannya, kenapa? Karena ibunya selalu membela adik laki-lakinya yang hobinya bermaksiat minum minuman keras. Itu kata beliau. Terus saya bilang, kenapa harus membenci Mbak? Padahal ibu Mbak pernah membesarkan Mbak dengan cinta dan kasih sayangnya. Bahkan Mbak pun seorang ibu. Gimana rasanya kalau dibenci sama darah daging Mbak sendiri? Saya bilang begitu. Nah, saya kasih amalan yang harus dikerjakan sama dia. Apa? Satu, banyakkan istighfar. Kedua, taubatan nasuha. Kenapa saya suruh dua hal ini, Bunda? Istighfar berarti kan muhasabah diri. Habis muhasabah diri, tahu di mana salahnya, kemudian taubatan nasuha. Karena ada penyakit hati di dalam diri Mbak, jadinya gelap terhadap kebaikan orang lain. Jadi di mata beliau ini ibunya karena cuma ngebela adik laki-lakinya. Nah, saya bilang begini. Dia kekeh kan? Dia kekeh dengan pendirian dia. Poin pertama saya bilang, satu hal yang harus Mbak pahami, ibu Mbak itu bukan membela salah benarnya adik, tapi dia membela anak laki-laki yang lahir dari rahimnya. Ibu tuh begitu. Salah benar itu belakangan. Yang dilihat adalah itu anak saya. Gak mau seorang ibu itu punya anak dijelek-jelekin sama orang. Masalah salah benar itu belakangan. Kalau di depan masyarakat pasti dibelain dulu. Kalau memang jelas salah, baru nanti urusannya dalam rumah. Nah, itu yang saya lihat. Poin pertama saya bilang itu. Yang kedua, kita yang tahu kalau orang lain salah juga jangan menjadi julid dengan kesalahan orang lain. Beliau bilang saya nggak julid, tapi sikapnya menggambarkan tentang kejulitan. Tapi fokus untuk menata hati dengan tidak merasa benar dan fokus selalu mendoakan kebaikan buat orang yang salah. Demi Allah pasti akan jauh lebih tenang buat kita. Yang ketiga saya bilang, makin julid Mbak, makin capek. Ikan karena selalu menganggap adiknya salah. Betul, adiknya salah, tapi kan kita nggak bisa merubah secara langsung. Daripada terus mengotori hati kita, ya lebih baik kita tahan lisan kita untuk tidak mengomentari adik yang salah dan ibu yang juga sedang membela adik kita, kan gitu. Terus saya paham maksud dan tujuan Mbak, cuman kebaikan dan kebenaran kalau caranya salah juga akan salah diterimanya. Saya bilang gitu. Karena Mbak berhadapan dengan ibu sendiri, melukai beliau akan semakin membuat Allah marah. Solusi terbaik itu adalah ketenangan hati dan ketenangan berpikir. Dan ketenangan itu cuma didapat saat seorang hamba benar-benar dekat dengan Allah, karena Allah yang maha mengetahui yang terbaik buat hambanya, Mbak. Ingat, sikap kita kepada orang tua saat ini akan menjadi gambaran sikap anak-anak di masa mendatang kepada kita sebagai orang tua. Saya bilang begitu. Dulu Mbak kecil dengan segala kerewelannya Mbak, apa pernah ibu pindah rumah dan meninggalkan Mbak sendirian menangis? Kenapa saya jawab itu? Karena pesan sebelumnya beliau pengen pindah dari rumah. Beliau tinggal serumah sama ibunya. Jadi pusing ngedengar ibunya yang selalu ngebelain adiknya. Makanya saya jawab begini, dulu Mbak waktu kecil rewel dengan segala kerewelannya, apa pernah ibu pindah rumah dan meninggalkan Mbak sendiri? Gak pernah Mbak. Nah terus dia bilang bahwa saya besar dengan nenek dan lain sebagainya, ketemu sama orang tua cuma sebulan sekali dan lain sebagainya. Saya nggak butuh itu Bunda, beneran. Saya jawabnya, Mbak, saya jawab apapun akan jadi percuma kalau Mbak mentahin dan selalu beralasan. Bukan saya nggak mau dengar Bunda, bukan saya nggak mau dengar. Masalahnya media sosial itu terbatas. Kalau pengen ketemu solusi yang terbaik, ketemu tatap muka langsung. Saya selalu akan saya akan selalu bilang apa? Ajak suaminya. Lalu saya jawab begini, karena seharusnya yang menenangkan Mbak dan menjadi yang pendengar yang baik dari luka dan trauma yang Mbak rasakan, itu adalah suami Mbak sendiri, bukan orang lain. Baru dia bilang, baik Ustadz, terima kasih, kata dia, pencerahannya. Selesai kan? Nah itu, setelah itu saya masih ngelihat dia masih nge-follow saya. Terus saya bilang begini,
Saya hanya menjawab pertanyaan semua yang masuk ke DM saya, Mbak. Bukan mendengarkan curhatan yang kebanyakan istrinya pasti menjelek-jelekan orang. Curhatan kan begitu. Kalau nanya begini, Ustadz, saya mau tanya, saya sedang diuji sama Allah lewat perilaku suami saya. Misalkan, suami saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Itu nanya. Kalau curhat, Ustadz saya sakit hati, saya nggak terima karena suami saya berulang kali nyelingkuhin saya, pergi dengan perempuan yang berbeda-beda, ya kan? Sampai di rumah dia hanya sekedar emosi, kemudian nggak menjadi laki-laki yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hobinya bermaksiat, semua keburukannya dibaca. Saya paling nggak suka, Bunda. Karena apa? Karena yang sedang bicara seperti itu pun punya dosa. Betul kan? Nah itu yang kadang kita lupa, Bunda. Kita gampang menjustifikasi orang daripada menilai diri sendiri. Nah, saya bilang sama beliau, dan saya di atas sudah memberikan solusi apa yang harus Mbak lakukan. Terakhir, saya akan menutup dengan sebuah ayat. Surat apa? Surat ke-42 ayat ke-30, bahwa segala musibah, luka, kecewa, dan apapun yang kamu rasakan itu terjadi karena perbuatan tanganmu sendiri. Kenapa ayat ini yang saya sampaikan, Bunda? Berarti beliau sebagai seorang perempuan belum selesai saat sebagai seorang hamba. Akhirnya apa? Luka yang dia rasakan itu akhirnya melukai orang lain. Siapa yang dilukai di sini? Ibunya. Ibunya. Dan dia merasa nggak terima. Itu saya membaca psikologinya dari jauh. Dan itu saya merasakan dari apa yang beliau sampaikan kepada saya. Panjang kali lebar nggak saya baca semuanya, Bunda. Capek, energinya kebuang-buang. Saya insya Allah selalu menjawab pertanyaan di DM. Tapi pertanyaan, bukan curhatan. Karena apa? Bahaya, Bunda. Kalau curhatan diladenin, nanti mereka ini kesenangan. Kalau sudah kesenangan, nanti nyaman, bahaya. Nah, saya tutup dengan kalimat begini. Hidup manusia itu jadi susah dan lelah karena ulah tangannya sendiri, Mbak. Saya tulis introspeksi diri. Saya kasih emotikon senyum biar nggak terkesan tegeg gitu. Suka kasihan kayak begini tuh, Bunda. Kenapa? Gini, Bunda. Saya pengen membahas itu juga pada hari ini. Karena ini berkaitan dengan luka dan kecewa. Posisinya kita sebagai seorang ibu, ya. Nanti pembahasan berikutnya baru kita mundur ke diri sendiri, ya. Kita tahapinnya pelan-pelan. Nah, gini, Bunda. Banyak dari kita yang terluka. Jadi banyak dari kita tuh yang punya luka dan trauma saat kecil. Banyak dari kita yang punya trauma dan luka saat kecil. Perempuan kalau dia sudah merasa nyaman dengan pasangannya, pasti akan 3 huruf, ogo. Ogo itu manja. Dia kalau udah nyaman sama pasangannya. Tapi kalau ternyata pasangannya nggak bisa membuat diri dia nyaman, berarti suami ataupun ayah dari anak-anaknya, luka dan trauma ini akan terus bertambah. Nah, ini yang disebut dengan istilah apa? Resistensi perasaan. Kalau sudah resistensi perasaan, apa yang akan dicari sama dia? Validasi. Saya mentahapi satu demi satu tentang diri kita, Bunda. Kalau ada orang yang eksis di luaran, itu dia sedang mencari validasi. Kenapa? Karena terdorong dari luka dan trauma, di rumah dia nggak dianggap, nyari kesenangan di luar makanya. Beda halnya kalau seorang istri yang sudah dimuliakan oleh suaminya, punten, mungkin suaminya nggak banyak omong, ya, tapi sikap perilaku dia itu dewasa, terus kelihatan ngogo seorang istri, dia akan manja. Kenapa? Nyaman, nyaman dengan pasangannya. Pertanyaan saya, kalau sudah nyaman di rumah, cari validasi di luar, nggak butuh. Nah, ini yang bahaya gini. Ketika dia cari validasi di luar, ya, validasi di luar, nanti gambarannya apa? Otoriter, ya, kemudian egois, keras kepala. Kenapa? Ini bentuk gambaran resistensi dari perasaannya. Dia berusaha untuk pasang barrier, pasang pagar biar nggak disakiti sama orang.
Makanya dia yang lebih dominan. Dan bahayanya, dia nggak peduli apakah orang di sekitarnya itu nyaman atau justru tersakiti. Ini pola, Bunda. Ini satu SKS belajar ilmu psikologi loh. Nggak, saya bukan sarjana psikologi, tapi saya mengamati dari Al-Quran, fitrah manusia, Bunda. Ini keluar dari fitrah. Ini yang saya bercanda, ini yang waktu itu disebut dengan istilah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, karena jiwanya sedang sakit, meronta-ronta. Iya, KP itu keras kepala, Bunda. Keras kepala, keras hati. Kalau keras kemauan beda. Kalau keras kemauan itu kan tekun, ya tekun. Kalau keras kepala itu egois, lebih dari egois lah. Itu keras kepala, pengen menang sendiri pokoknya. Nah ini kan pada tiga pertemuan sebelumnya itu kan saya membahas tentang Quran surat 15 ayat 28 sampai 29. Ini saya reminder sedikit tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan dengan jasad atau tubuh, kemudian ada ruh, kemudian ada pikiran atau akal. Apa yang mengontrol tiga hal ini disebut jiwa. Makanya kalau ada orang yang keluar dari kebaikan-kebaikan, maka disebut orang yang sakit jiwa. Nah, orang yang sakit jiwa itu bukan hanya orang yang di pinggir jalan yang nggak pakai baju, Bunda. Justru banyak pelaku yang sakit jiwa itu adalah yang menutup aurat dan rapih. Seperti ini. Dari mana kelihatannya? Dari sikapnya. Dari sikapnya saat berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan sama suaminya, bukan, tapi sama siapa? Anaknya, sama orang tuanya, sama lingkungannya. Kenapa nggak dengan suaminya? Nggak berani dia, karena suaminya yang membuat dia tambah luka dan trauma. Nah, karena dia mungkin secara ekonomi misalkan lebih baik daripada orang tuanya, semena-mena sama orang tuanya. Nggak boleh. Sama lingkungannya, karena ngerasa punya power, akhirnya apa? Orang-orang di sekitarnya itu, ya dalam tanda kutip dibuat tunduk sama dia. Itu bahaya, Bunda. Perilaku dan sifat seperti ini. Itu orang-orang yang terganggu kan jiwanya, iya. Sakit jiwanya, iya. Tapi nggak sadar kalau dia sakit jiwa. Dan orang seperti itu jauh lebih banyak daripada orang gila di rumah sakit jiwa. Karena dia nggak sadar kalau dia sakit. Itu yang bahaya. Tapi ciri-cirinya kelihatan kok. Selain otoriter, egois, keras kepala, saya tambahin ya, playing victim, manipulatif. Kemudian kalau ada orang yang salah di depan dia silent treatment, mendiamkan. Dan impulsif, marah meledak-ledak. Orang yang marah meledak-ledak itu prinsipnya gini, Bunda. Otaknya kalah, pasti pakai otot. Kalau udah nggak bisa berpikir secara jernih, pasti emosinya yang keluar. Berarti kan terganggu jiwanya. Yang keempat, susah minta maaf. Dan itu berkedok kebaikan. Bahayanya itu lebih bahaya. Nah, cuman sisi positifnya, orang-orang yang terganggu kejiwaannya itu, kebanyakan yang saya temui dan saya lihat, pintar. Betul, pintar. Dia punya prestasi, Bunda. Dia pintar. Karena apa? Karena dia mengejar prestasi tertinggi untuk mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang di sekitarnya. Kenapa ini awal yang saya bahas? Jangan sampai ini ada di dalam diri kita. Maksudnya itu, bukan buat menunjuk orang siapa-siapanya, jangan. Tapi melihat ke dalam diri kita, bahwa hari ini kita belajar tentang kejiwaan seorang muslim itu harus seperti apa dan bagaimana. Karena ini tidak akan terjadi, Bunda. Kita tidak akan menjadi orang yang terganggu jiwanya kalau benar hubungannya dengan Allah. Bukan cuman baik. Karena kalau cuman terlihat baik, contoh paling konkretnya, ada namanya sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa beliau? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang sahabat yang sholatnya bermakmum sama Nabi SAW di Madinah. Berarti hidup di zaman
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunda. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Salatnya bermakmum dengan Nabi karena Nabi yang menjadi imamnya. Apa yang dia lakukan? Dia menjelek-jelekan Nabi di belakang Nabi. Ada orang yang seperti itu? Banyak. Manis di depan kita tapi nusuk di belakang. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik. Orang-orang yang punya nifak di dalam hatinya, Bunda. Punya apa? Punya penyakit di dalam hatinya. Berarti saya mau tanya, jiwanya sehat atau sakit? Sakit. Tapi ternyata dia sholat, Ustadz. Betul. Sholatnya hanya melepas kewajiban sehingga tidak membuat dia dekat dengan Allah. Pertanyaan saya sederhana gini, Bunda. Misalkan Bunda ketemu sama saya setiap hari. Pertanyaannya, saya ketemu sama Bunda setiap hari. Ya, mungkin karena saya ngisi kajian di sekitaran Bandung, Bunda ngikut dengan tema-tema yang berbeda dan materinya terus nyambung ya. Pertanyaan saya, Bunda ketemu saya setiap hari atau seminggu? Paling gampang setiap hari deh. Setiap hari ketemu saya sama Bunda, Bunda ketemu dengan saya juga. Pertanyaan saya, apakah dekat? Enggak, belum tentu. Pertanyaan saya, sehari 5 kali ketemu dengan Allah. Pertanyaan saya, apakah kita sudah cukup dekat dengan Allah? Belum tentu. Itu maksudnya. Jadi ibadah yang benar, bukan hanya sekedar baik. Ibadah yang benar bagaimana dan seperti apa nanti saya sampaikan, ya. Tapi bukan pada tahapan ibadahnya. Saya ingin menyampaikan dulu tentang bagaimana respon diri kita dalam menghadapi musibah, masalah dan ujian. Itu dulu, Bunda. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita ngomongin tentang ibadahnya. Yang pertama, Bunda, saya ingin sampaikan tentang sebab kita terluka. Sebab kita mengalami trauma. Kan sebetulnya gini, luka dan trauma yang paling dekat dan paling lekat nempel di dalam hati kita itu datang dari orang tua. Ini pertama. Dan akhirnya kita menduplikasi kebiasaan-kebiasaan orang tua kita. Contoh paling konkret, Bunda punya anak, ngomel sama anak, denger ya teteh, denger ya kakak, mamah cerewet teh karena mamah teh sayang, misal. Bukan omah, bukan mah. Omah hendak mama. Aduh, serba salah kan? Kalau mamah deh. Nanti itu diduplikasi sama anaknya kalau anaknya perempuan. Ya sayangnya. Itu pola, Bunda. Karena kita melakukan apa yang sudah ditanamkan sama orang tua kita. Yang sebetulnya saat itu kita kan terluka. Kenapa kita terluka? Dimarahin sama orang tua kita, tapi nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Nah, begitu kita menikah, punya anak, anak kita beranjak remaja, kita melakukan hal yang sama dan tidak memberikan ruang dengar buat anak kita menjelaskan. Pertanyaan saya, jadi luka buat anak kita? Iya, sebagaimana dulu kita terluka. Ini, Bunda. Pelampiasan. Jangan pakai bahasa pelampiasan. Terlalu keras, Bunda. Iya. Saya membahasakannya pakai bahasa kita mengulang luka yang ditanamkan dan ditorehkan oleh orang tua kita kepada kita dulu. Dan itu dinormalisasi oleh kita dengan bahasa apa? Dengan bahasa yang sama seperti yang disampaikan sama orang tua kita dulu, bahwa mama tuh sayang. Pertanyaan saya, apakah sayang itu harus dengan omelan? Tidak. Makanya akhirnya apa? Saya berkomitmen sama Teteh, saya berkomitmen sama Teteh bagi tugas. Kalau Aisyah putri kami sedang ada gejolak dan gangguan di dalam hatinya, yang maju itu bundanya dulu untuk menjadi teman dengarnya, biar bisa ngeluahin emosinya. Karena kalau saya yang maju, bunda nggak akan cerita. Karena yang biarin ini apa? Perempuan dengan perempuan meluahkan perasaannya. Nah selesai, baru saya yang maju. Selesai dalam kondisi yang nangis dan sebagainya, saya ngapain? Saya peluk putri saya dan cuman bisikin, "Nak, sayang, maafin ayah, maafin bunda, yuk kita sama-sama saling ngejaga satu sama lain. Kakak boleh marah, kakak boleh sedih, kakak harus kenal emosi marah, emosi sedih, emosi jengkel dan lain sebagainya. Biar apa? Biar kakak nanti nggak gelap terhadap
sikap dan perilaku orang, semuanya dianggap salah dan akhirnya harus malah. Jangan. Saya bilang gitu. Selesai. Nah, cuman ada di momen dimana kalau putri kami, kalau dia lebih cerita ke saya daripada sama bundanya. Misal tentang mimpi dia mimpi apa, cerita sama saya. Mau mimpi yang senang ataupun mimpi yang sedih gitu ya, dia cerita sama saya. Nah itu proses bunda. Kenapa? Karena kami berdua tidak ingin mengulang rasa dan perasaan yang pernah kita rasakan dulu ke anak-anak kita. Bahkan terkadang kalau suara bundanya udah meninggi sedikit, saya dari jauh langsung pakai kode mata. Langsung bundanya. Atau kalau lagi ada putri kami, saya panggil selesai, saya panggil istri saya ke kamar. Saya panggil, ngapain? Saya ingetin. Kayak apa, misalkan anak mau ngebantuin, tiba-tiba suara ibu meninggi gitu ya. Bukan karena jengkel, bukan karena kesal, karena fokus. Ya kan? Dan mindset seorang ibu tuh kan, anak pengen ngebantuin itu kan kesannya pengen, nah itu. Padahal pengen bantuin, pengen tahu kerjaan gitu ya. Nah, tapi karena ibunya terlalu excited dengan pekerjaan sehingga berpikirnya nggak panjang. Akhirnya yang muncul yang panjang adalah suaranya tinggi ya maksudnya. Nah itu saya panggil tuh ke kamar. Dia tahu saya diem. Ayah, bunda ada salah ya. Sayang, kita cuman punya satu dan baru dititipin satu sama Allah. Kakak itu nggak pernah minta dilahirin dari rahimnya kita, ya. Kakak nggak pernah minta sama Allah kita yang ngebesarin, tapi kita yang minta sama Allah pengen punya anak, maka pastikan kita amanah menjaganya. Ya ayah, udah selesai, peluk selesai. Sesimpel itu kak bunda. Karena apa? Karena kita pengen satu sama lain saling menyembuhkan luka. Biar apa? Biar kehidupannya itu makin harmonis bunda. Nah, apa yang membuat kita luka dan trauma? Ini yang mau saya sampaikan. Pertama, berharap orang lain berperilaku seperti yang kita inginkan. Itu pasti terluka. Berharap orang lain berperilaku dan berbuat seperti apa yang kita inginkan, pasti terluka bunda. Kita sebagai seorang orang tua, misalkan seorang ibu sudah merawat membesarkan anak, apa sih harapan kita? Anak membalas kebaikan kita dengan taatnya mereka, taat dan hikmatnya mereka sama kita sebagai orang tuanya. Pertanyaan saya, apakah semua anak bisa melakukan itu? Enggak. Yang jadi masalah adalah ketika itu enggak tertunaikan oleh anak kita, apa yang dilakukan oleh kita sebagai seorang ibu? Menyalahkan mereka, lupa untuk menyalahkan diri sendiri. Yang kedua bunda, yang membuat kita terluka, berharap tidak ada hal buruk terjadi dalam hidup kita. Mustahil. Bertahun-tahun kita membesarkan anak, ya kan, merawat anak, kita berharap anak kita jadi anak yang bager, pinter gitu kan, cager dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah akan terrealisasi? Belum tentu, nggak ngejamin. Tadi saya sebelum sampai di sini sarapan bubur dulu di pengkolan situ tuh bun, yang ada kafe seberangnya. Duduk samping teteh itu ada seorang istri yang baru 42 hari ditinggal suaminya. Ya ibaratnya tanah kuburan belum kering benar. Cerita ya, beliau bilang cerita, kata beliau kaget karena mendadak, nggak sakit, bahkan masih sempat bercanda sama anak dan lain sebagainya gitu kan. Ustadz kira-kira bukan Ustadz, Mas Mas AA, iya AA, manggil saya AA. Kira-kira masih bisa ketemu lagi nggak? Insya Allah bisa, asal kitanya bisa solihah dan masuk surganya Allah. Berarti nggak boleh kawin lagi, kata beliau sambil ketawa. Saya nggak ngebahas tentang itunya, saya bilang itu. Yang penting kitanya jadi solihah, nanti bisa ketemu lagi gitu. Ya masih kelihatan sih kesedihan beliau yang ditutupi sebetulnya. Itu kebaca sama saya. Nah itu saya gini bunda, kalau pengen tahu penyesalan seorang istri, ya berarti kan ini tadi yang saya bahas kan ibu. Saya mundur dulu. Kalau pengen tahu penyesalan seorang istri, tanya sama wanita yang ditinggal wafat suaminya. Kenapa suruh tanya? Kalau suaminya orang baik, pasti nyesel. Karena ngerasa baru sebentar.
baru sebentar ngelayanin suami, justru malah banyaknya bergesekan. Kadang kita yang egois, kadang yang kita yang pengen menang, kadang kita yang pengen selalu didengar, gitu ya. Itu. Jadi kalau punya suami yang bager, maksudnya gini bunda, suami bager itu nggak harus romantis, nggak harus setiap bulan bawain bunga mawar misalkan gitu ya, nggak usah. Mendingan buat beli emas gitu ya. Nah itu baru benar tuh gitu. Nah, maksud saya gini, kalau punya suami yang bager, artinya dia kerja, dia bertanggung jawab, dia sholat, dia puasa, dan setelah kerja selalu pulang ke rumah, berangkat kerja dari rumah, dekat dengan anak-anak, sesekali ngajak kita main, jalan keluar, sudah lebih dari cukup, syukuri. Jangan berharap suami menjadi pendengar yang baik, jangan dulu. Karena ada yang mendengar kita 24 jam dan gak pernah berhenti selalu mendengar kita, itu Allah. Jangan-jangan suami kita menjadi orang yang tidak punya kepekaan untuk mendengar cerita kita, karena kita terbiasa juga tidak cerita kepada Allah yang maha mendengar. Karena kalau udah terbiasa cerita sama Allah bunda, nanti Allah yang turunkan rahmatnya dengan merubah suami kita menjadi pendengar yang baik. Biar apa? Biar ada yang menguatkan hati kita, dan itu sebagai wujud dari pengabulan doa kita kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hati saya. Apakah langsung dikuatkan hatinya sama Allah? Enggak. Bisa jadi dihadirkan support system kita, seorang suami yang menjadi pendengar yang baik, walaupun ngedengarnya haho-haho, 5 menit kemudian tibra, kerek. Itu usaha yang dilakukan sama dia. Itu usaha yang harus kita syukuri juga bunda. Nah makanya jangan ngejadiin standar kehidupan kita itu standar ala TikTok atau media sosial. Sampah bunda, beneran sampah. Ngelihat selebgram, ngelihat artis dan kan itu kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Pertanyaannya gini, kita pengen seperti mereka, siap nggak dengan ujiannya? Kebanyakan nggak siap, cuma pengen senengnya doang. Maka syukuri kehidupan kita dengan tidak melihat kehidupan siapapun. Justru munculkan dalam hati kita itu perasaan-perasaan yang membahagiakan juga. Apa? Ketika ngelihat orang senang, doakan, ya Allah semoga kebahagiaannya Engkau lestarikan. Ketika ada yang sedang diuji, bacakan minimalnya Al-Fatihah kalau kita nggak bisa ngebantu. Itu perilaku baik yang nanti bunda, mungkin bukan orang itu yang ngebalas kebaikan yang kita lakukan secara diam-diam, tapi Allah kirim orang-orang yang akan menolong kita tanpa kita sadari. Nah itu konsep wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka bunda. Jadi saya berharap kita jangan pernah punya harapan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Mustahil, pasti akan ada hal buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita bunda. Yang ketiga bunda, sebab kita terluka karena berharap mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Mustahil, gak mungkin. Kita butuh usaha, kita butuh kerja keras. Bunda pengen suami soleh, anak-anak soleh solehah. Pertanyaan saya, apa usaha kita sebagai seorang ibu? Kalau cuman sholat 5 waktu, ya, dan juga seorang istri, kalau cuma sholat 5 waktu, anak kecil umur 7 tahun sudah sholat 5 waktu. Saya pernah cerita bahwa saya menjadi seorang ustadz itu bukan siapa orang tua saya. Mama sama almarhum papa dari teteh, mama sama papa dari saya sendiri. Orang biasa. Tapi saya tahu apa yang dikerjakan oleh beliau semuanya. Jadi saya seperti ini bukan siapa orang tua saya, tapi apa yang dilakukan orang tua saya. Berbeda dari kebanyakan orang yang lainnya. Mama selalu bangun jam 1:30 pagi. Dari 1:30 sampai sekarang beliau belum tidur lagi. Ngapain? Sholat malam, tirakat, zikir, ya kan? Yasin, fadilah dan lain sebagainya dibaca sama beliau. Itu kan jadi energi yang tertransfer kebaikannya kepada kami, anak-anaknya. Anak-anaknya. Bunda kalau perhatiin, saya nyebut beliau mama, bukan mertua. Sekarang saya nggak pernah bisa nyebut itu. Saya ngenalin sama siapapun ya mama. Kalau ditanya ustadz, mamanya teteh. Karena nggak ada istilah mertua sebetulnya bunda. Ibu itu ibu, bapak itu bapak. Nggak ada. Kalau kita membedakan mertua dengan orang tua kandung sendiri, nanti perilakunya beda. Beda, pasti ada gap, ada jarak. Tapi kalau kedua-duanya dibangun kesadaran di kepala kita, orang tua adalah orang tua, nggak akan ngasih perbedaan sama sekali.
Yang di sini dikasih, di sini dikasih. Yang di sini bahagiain, di sini dibahagiain. Adil. Karena apa? Islam salah satu syariatnya kan melarang kita seorang laki-laki menikahi ibu dari istri kita. Berarti kan mahram. Cuman bedanya mahram yang kita tidak lahir dari rahim beliau, tapi kita punya pasangan yang lahir dari rahimnya beliau. Itu bunda. Kemudian keempat, kita berharap hubungan persahabatan tanpa konflik mustahil. Kita berharap hubungan persahabatan, pertemanan tanpa konflik mustahil. Pasti punya konflik, pasti bergesekan. Bunda-bunda di MTUK dan mungkin ada MT yang lainnya, nggak mungkin kalau nggak bergesekan, ya kan? Nah kan biasanya gini, kenapa kembali akur rukun guyup lagi? Kan pertanyaannya sederhana. Yuk kita duduk, kita tuh mau ngapain? Kalau betul mau dakwah, terus ngapain kita ribut? Yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Ada dua orang bergesekan dalam apa namanya, misalkan komunitas atau majelis talim yang sama gitu kan. Kita sebagai apa namanya, sebagai pemimpin itu harus adil. Dudukin tuh dua-duanya. Aya naon? Sok nyarios sebelah dan nggak boleh dipotong sampai selesai. Nanti kan dapat dua pandangan yang berbeda. Nah kita akhirnya ngambil jalan tengah. Kalian berdua salah. Nah Abige salah. Nah, karena gini bunda, sebelum kita memaafkan kesalahan orang lain, kita harus memaafkan kesalahan diri kita dulu. Kenapa? Karena setiap tindakan dan perilaku yang kita lakukan itu, karena setiap luka dan kecewa yang kita rasakan itu ada andil dari pilihan-pilihan yang kita lakukan. Kalau kita gabung di majelis taklim komunitas, berarti harus siap bertemu dengan berbagai macam orang dengan isi kepala yang berbeda, latar belakang berbeda, karakter berbeda, kebiasaan berbeda. Berarti kita masuk ke dalam itu sudah harus melapangkan hati dengan yang namanya perbedaan. Bukan cuma sekedar ngasih ide gagasan, ya kan? Ketika dikoreksi nggak terima, ambek keluar, bikin grup baru misalkan gitu. Seur tadi Bandung tah. Banyak begitu. Itu berarti kan apa? Masalah hati. Bunda, semoga nanti dikasih panjang umur kita bahas kitab. Itu bagian dari kitab Tazkiyatun Nafs. Nama kitabnya Ta'lim Muta'alim. Pernah dengar nggak? Kita cari yang terjemahannya insya Allah bunda. Nanti saya bawakan yang apa terjemahan dan juga bahasa Arabnya. Ta'lim Muta'alim itu, jadi gini bunda, kan bunda-bunda ini semuanya berdakwah sebagai mustami, tapi di tempat lain juga mungkin tergabung di apa namanya, di majelis taklim. Nah, seorang penggerak dakwah itu sudah harus khatam kitab Ta'lim Muta'alim. Kenapa? Karena di dalamnya itu ngebahas tentang adab dengan ilmu dan adab dengan majelis ilmu serta adab terhadap pemilik ilmu. Siapa pemilik ilmu? Para ahli ilmu yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kadang kita nggak bisa beradab sebetulnya bunda. Kita sama ustadz ustazah bisa beradab, ya, dengan majelis ilmu bisa beradab, tapi biasanya cacat ketika adab kita terhadap ilmu. Apa adab terhadap ilmu? Sampai di rumah dibuka lagi catatannya, iya kan? Itu yang sering bermasalah. Akhirnya ilmunya berkah nggak? Nggak berkah. Hari ini ngaji, tahu ayatnya, ya kan? Tahu solusi dari masalahnya, besok lusa lupa lagi. Nah itu adab. Itu adab. Itu bagian dari prosesi kita tazkiyatun nafs, mensucikan hati kita agar ilmu yang kita dapatkan itu penuh dengan keberkahan. Kitab yang berbahasa Arab ada dan kitab yang terjemahannya pun ada. Nah, itu nanti insya Allah Allah panjangkan umur kita bahas di majelis ilmu. Juga kita harus menjaga adab kita. Punten bunda, karena nggak sedikit dari kita di luaran ya, bukan di sini. Kalau di sini alhamdulillah sangat kondusif dari awal pertama saya ngisi di sini sampai sekarang. Di luaran nggak sedikit yang punten ketika ustadznya ngobrol di depan, ya kan, ada jamaah yang sibuk selfie. Oh, tak. Kenapa bun? Ada kan bun?
Nah, itu berarti bermasalah kan adabnya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau di sini enggak, di luaran, ya. Saya beberapa kali menemukan itu di luaran dan saya nggak pernah mempermasalahkan, Bunda. Tugas saya adalah menyampaikan, memahamkan. Karena apa? Kurang ahsan kalau menegur jamaah di depan jamaah. Ya. Cuman ini jadi koreksian kita sendiri masing-masing. Yang kedua, kadang ya kan ustadz ustazahnya lagi nerangin di depan tentang Quran, misalkan kayak tadi pagi Arab ya, atau pembahasan yang lainnya. Bukan, kalau foto nggak masalah, Bunda. Kalau foto ke depan nggak masalah, tapi kalau fotonya yang begini yang masalah. Itu poin satu. Yang poin kedua yang mau saya sampaikan, kadang kita sibuk sama handphone. Biasakan kalau di majelis ilmu tuh bawanya buku. Kalau nggak sempat bawa buku, silakan buka handphone, buka notesnya, catat. Ya. 2 hari yang lalu saya silaturahmi dengan Pak Riza, CEO-nya Samil Quran. Beliau lagi ngomong, ya kan? Beliau lagi ngomong, ya, di antara saya dengan teman-teman yang lain, beberapa yang diundang, saya nyatet, Bun, tuh. Saya catat apa yang beliau sampaikan. Karena apa? Saya ketemu siapapun itu saya harus nyerap ilmu yang didapat, yang beliau sampaikan. Kalau misalkan nggak sempat saya catat karena berhadapan secara langsung, misalkan itu saya rekam di memori saya. Minimal kalimat demi kalimatnya itu saya simpan, walaupun nggak semuanya. Atau misalkan menyebutkan ayat dan dalil, itu saya simpan dulu, nanti saya buka. Itu bagian dari adab, ya. Karena gini, Bunda, kalau di majelis ilmu kita nggak bisa menjaga adab, berarti di luar pun adabnya akan rusak. Kenapa? Punten, ini kan majelis ilmu taman surga, ya. Allah fasilitasi kita buat belajar, bahkan bukan cuma buat belajar, Allah turunkan malaikat hadir di antara kita mengaminkan doa-doa yang terlintas. Berarti kan itu privilege sebagai seorang muslim. Ya kan, kelebihan kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Berarti harusnya kita manfaatin. Untuk apa? Mendoakan kebaikan buat suami, buat anak, ya kan? Makanya di beberapa momen ketika saya muhasabah dan doa di akhir kajian, ada doa yang saya sampaikan begini, ya Allah, hari ini saya belajar untuk memaafkan kesalahan dan dosa yang dilakukan orang lain kepada saya. Susah ya? Nah, disebutin sama saya alasannya. Kenapa saya harus memaafkan kesalahan orang lain? Gak harus disebut. Gak harus. Mau dibayangin masing-masing silahkan. Nah, kenapa saya harus memaafkan kesalahan orang lain? Karena saya sadar saya pun banyak salah dan dosanya, dan saya butuh pengampunan dari Engkau. Gitu, Bunda. Jadi sadar diri. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang sadar diri, Bunda. Tapi orang yang keras hati adalah orang yang gak tahu diri. Betul kan? Orang yang rendah hati adalah orang yang sadar diri. Orang yang keras hati adalah orang yang nggak tahu diri. Susah buat. Nah, tahu salah apa, Bun? Tahu salah tapi ngebela diri gitu ya. Lanjut ya, Bun. Sekarang nomor 5. Berharap orang lain mengetahui perasaan dan pikiran kita. Nah, kita bukan cenayang, Bunda. Orang lain juga bukan cenayang gitu. Kan misalkan gini, Ce, kenapa sih diem aja, dah biasanya ngobrol, aktif di grup, tiba-tiba diem, di WA sama saya, udah 2 centang biru, tapi tadi balas gitu kan. Punten Ce, saya teh ada salah, kalau saya ada salah, tolong tunjukin salah saya apa, biar saya bisa memperbaiki diri. Apa kata jawab temennya? Pikir wae sendiri. Mana bisa, gak bakalan bisa. Yang akhirnya apa? Kita berharap orang mikir, ya kan? Dalam kebingungannya dia, harapan kita apa? Biar dia bisa mikir terus berubah sendiri. Mustahil. Itu juga berlaku buat para suami yang punya suami. Kalau lagi ngambek, ditanya sama suami, "Ai mamah teh kunaon?" Gak apa-apa. Jangan bilang gak apa-apa. Gak bakalan ngerti suami itu. Orang nggak ngambeknya bunda aja suami nggak ngerti, apalagi ngambeknya. Makin tengarti ngomong. Dah pasangan kita bukan cenayang, bukan dukun.
Ah, Bunda Vivi tekenging. Harusnya paham. Nah sekarang kadang gini, sama nggak kayak gini, kayak suami tiba-tiba diem, langsung ketika kita ngeliat, Allah, aduh jangan-jangan saya punya salah, ya kan? Nanya nggak sama suami? Nggak semuanya nanya, malah balik ngambek. Bener kan? Malah balik ngambek. Padahal diemnya suami itu karena lagi mikir. Sudah malesnya ngambek sendiri kan gitu. Pas suaminya udah selesai, ketemu jalan keluar, solusinya ngadep ke kita. Ay mama kunaon nuring-nuringan gitu kan. Ay papa tadi kenapa diem aja? Susah ya? Nah, makanya ibu itu sering terluka karena berharap orang bisa ngerti jalan pikiran dan perasaannya. Salah ngomong. Bunda gengsi. Bunda 90% lah. 90% rumah tangga itu isinya obrolan. Pelit ngomong, kita yang dermawan ngomong. Bunda, gini loh. Biasanya yang cerewet itu dipasangin sama yang diem. Cerewet. Saya ulangi, orang yang punya luka dan trauma di dalam hatinya biasanya terlihat dari cara ngomong dan sikap perilakunya. Itu kelihatan. Kadang kalau ngomong itu penuh dengan emosi, penuh dengan penekanan. Itu orang yang punya luka. Kenapa? Karena dia ingin memastikan bahwa ini ketegasan saya biar saya nggak dilukai. Padahal belum tentu benar. Terus sikapnya biasanya agak kurang adab, semaunya sendiri, dan dianggapnya ini gue. Nah, salah benar. Orang yang beriman nggak seperti itu, ya. Nah, terus terakhir nih Bunda, terakhir yang ketujuh, berharap semua terjadi sesuai dengan rencana kita. Salah. Saya ingin menitipkan pesan begini Bunda. Nanti terakhir masih ada 10 menit lagi, nanti sesi tanya jawab tentang bagaimana caranya. Nanti disambung di pertemuan berikutnya. Gini Bunda, pernah nggak dengar kalimat begini nggak? Usaha tidak akan pernah mengkhianati. Percaya? Seringnya percaya, ya tidak selalu. Kalau saya tidak percaya sama sekali. Karena apa? Menyampingkan Allah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kata-kata siapa? Orang kafir, orang barat. Saya titip pesan Bunda, jangan pernah belajar tentang keluarga dan kehidupan dari orang yang tidak pernah sholat. Siapa? Orang kafir. Cuman kadang kita kagum ya ketika ada quotes orang barat. Saya ulangi ya, ini wasiat dari guru-guru dan guru-guru saya, ya, dari guru saya dan gurunya beliau terus ke atasnya dan dari para ulama. Jangan pernah belajar dua hal ini dari orang yang tidak sholat, orang yang kafir, orang yang tidak menyembah Allah. Apa? Kehidupan dan keluarga. Jangan pernah belajar tentang kehidupan dan jangan pernah belajar tentang keluarga dari orang-orang yang tidak sholat, tidak menyembah Allah, tidak sujud kepada Allah. Kenapa? Karena panduan yang digunakannya itu nggak jelas. Walaupun hasil riset menurut mereka, yang sudah jelas itu adalah Al-Quran. 1400 tahun, 15 abad sudah banyak merubah manusia di muka bumi. Bunda tahu nggak kenapa Islam itu turunnya di Mekah? Bukan turun di Roma atau Persia. Kenapa Bun? Pernah kepikiran begitu? Kan di Mekah itu kan padang gurun pasir, iya kan? Orangnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, iya kan? Kemudian hobinya bermaksiat, jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang dulu. Itu Mekah, Jazirah Arab. Sedangkan Romawi bangunannya sudah megah-megah, ya, banyak
filsuf-filsuf lahir dari Romawi dan Persia dan turunannya. Ada Aristoteles, Plato dan lain sebagainya. Ya. Kemudian abad perubahan ada abad pembaharuannya, ya orang-orang yang sekarang pemikirannya digunakan oleh orang-orang barat. Kenapa Islam nggak diturunkan di Romawi dan Persia, tapi diturunkan di Mekah, di tempat yang memang tidak pernah expect akan ada kebaikan di situ? Sederhana sebetulnya Bunda. Karena kalau Islam turun di Romawi atau Persia, orang akan mengatakan wajar kalau Islam modern karena turunnya di Romawi dan Persia. Tapi Allah ingin buktikan keajaiban dan mukjizat dari Islam mampu merubah orang-orang yang buruk menjadi orang-orang yang istimewa. Buka Quran surat ketiga ayat 110. Kata Allah, kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Siapa? Ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat dulu Bunda. Kuntum khairu ummah uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berarti Islam itu mampu merubah orang-orang yang dulu hobinya maksiat, hobinya mabok-mabokan, ya, perzinahan dan keburukan serta kerusakan yang lainnya menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mampu menyebarkan kebaikan di muka bumi ini, sehingga apa? 3/4 bumi waktu itu tersinari cahaya Islam. Nah kita lahir sudah sebagai seorang muslim. Pertanyaannya sederhana, sudah sejauh apa perubahan sikap kita kepada Allah, sikap kepada pasangan, sikap kepada anak, sikap kepada orang tua, dan sikap terhadap lingkungan? Kalau perubahannya masih kecil-kecil, berarti selama ini kita nggak cukup benar-benar nggak sungguh-sungguh belajarnya Bunda. Kenapa nggak sungguh-sungguh belajar? Berarti ilmunya nggak berkah. Nah, itu. Jadi kita ngaji itu, saya mau ngisi kajian dimanapun Bunda, saya nggak peduli dengan jumlah. Kalau jumlahnya banyak itu alhamdulillah, ya. Kalau jumlahnya sedikit, alhamdulillah. Kenapa? Yang menggerakkan orang datang ke majelis ilmu itu Allah. Saya nggak pernah mempermasalahkan. Saya datang ke tempat ke tempat kajian, yang datang qadarullah karena hujan Bunda. Hanya beberapa belas orang, panitianya sampai nahan nangis, nggak enak sama saya dan lain sebagainya. Saya bilang, Bunda, Allah yang mendatangkan, qadarullah lagi hujan. Saat inilah kita diminta oleh Allah untuk berdoa kepada Allah agar di kesempatan selanjutnya Allah penuhkan masjid ini. Kan waktunya mustajab untuk berdoa. Nah, menjaga baik sangka. Kenapa? Karena bagi saya itu bukan kuantitas Bunda, tapi kualitas yang paling penting. Kualitas dari orang-orang yang ngaji. Makanya saya berusaha untuk memahamkan tahapan demi tahapannya yang bisa kita lalui. Ini kenapa saya membahas tentang diri kita, manusia. Biar kita paham, jangan-jangan penyakit ini ada dalam diri kita sebagai pembukanya. Kemudian, saya sampaikan juga tentang sebab-sebab kenapa kita terluka. Biar apa? Biar kita jaga diri untuk tidak melakukan 7 hal tersebut yang akhirnya menjadi luka dan kecewa dalam hati kita. Kalau sudah belajar ngaji begini, ya kan? Kalau sebelumnya dalam 1 bulan 10 kali terluka, setelah ngaji begini, bulan depannya terlukanya 3 kali sampai 5 kali, berarti itu prestasi. Kenapa? Ada perubahan, ya. Tapi kalau ternyata sebelum ngaji lukanya 10 kali, sudah ngaji terlukanya 15 kali, berarti tidur. Berarti kita nggak belajar sama sekali, ya. Nah itu hal yang harus kita sadari Bunda. Kenapa Islam turun di Mekah? Karena Allah ingin menunjukkan kemukjizatan Islam mampu merubah orang dari dengan seburuk-buruknya orang menjadi semulia-mulianya orang. Pertanyaan saya, ada di mana posisi kita? Sudah menjadi orang yang semulia-mulianya? Belum. Tapi kita juga bukan seburuk-buruknya orang. Nah pertanyaan saya, apakah kita mau selamanya di tengah-tengah? Enggak. Kita harus meningkat setiap harinya Bunda. Karena kehidupan kita hari ini sama dengan kemarin, itu sudah celaka. Apalagi lebih buruk daripada hari sebelumnya. Terakhir, saya ingin sampaikan ini sebagai bridging, jembatan untuk materi selanjutnya, pertemuan ketiga dari Pulih Tanpa Kecewa. Apa? Yaitu tentang nanti temanya tetap sama ya Bun ya.
Tentang apa? Memahami. Kenapa kita harus memahami, Bunda? Dan apa yang harus dipahami? Ini terakhir ya, 5 menit ini. Nanti habis itu sesi tanya jawab. Dalilnya diantaranya Quran surat ketiga ayat 135-136. Apa yang harus dipahami? Ini berkaitan dengan proses tahap awal, biar kita nggak terluka lagi, biar kita meminimalisir luka kecewa yang ada dalam diri kita. Kalau tahapannya, 1 dimulai dari muhasabah atau introspeksi di diri. Setelah muhasabah muncul apa? Taubatan nasuha. Kalau sudah taubatan nasuha, kira-kira mau ngulang salah lagi nggak? Kalau ngulang salah lagi berarti kata Nabi SAW, orang yang nyemplung di lubang yang sama disamakan seperti keledai. Kenapa? Saya nggak berani ngomong itu, Bunda. Kenapa Nabi mengatakan menggunakan binatang keledai? Keledai itu kan simbol oon, iya, dungu gitu. Kalau kata Rocky Gerung ya, Bunda ya. Berarti kan kalau kita sudah taubatan nasuha, nyemplung di tempat yang sama lagi, berarti kita seperti keledai. Tapi Ustadz, katanya Allah maha menerima taubat. Iya, maka setelah itu taubatan nasuha lagi. Ada ulama mengatakan begini, seorang murid bertanya kepada beliau. Muridnya bertanya begini, wahai Syekh, saya taubat malam hari, tapi besoknya bermaksiat lagi, dan malam hari saya bertaubat lagi, siangnya saya maksiat lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Syekhnya itu? Lawan terus bisikan setan dan dengan terus bertobat kepada Allah, sehingga setan lelah dan capek untuk menggodamu. Nah, berarti kan kita harus sungguh terus, Bunda. Itu kenapa syariatnya Allah lewat Nabi SAW apa? Nabi beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Artinya apa? Ada proses muhasabah diri yang dilakukan sama Nabi SAW. Berarti apa kata memahami ini? Kembali ke dalam diri kita sendiri bahwa kita hamba Allah yang pasti pernah salah dan pasti punya salah. Makanya ayat yang saya keluarkan adalah surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sederhana gini, Bunda. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan kemaksiatan atau menzolimi dirinya sendiri, kan kemaksiatan itu berarti kita menzolimi diri kita sendiri, Bun. Kita sedang zolim sama diri kita sendiri. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengingat Allah. Nah, apa maksud mengingat Allah di sini? Betul. Disebut dengan istilah zakarullah, mengingat Allah. Berarti dia memuhasabah dirinya dengan mengingat bahwa nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kemaksiatan, daripada kebaikan yang dia lakukan. Maksudnya gini, Bunda. Ingat nikmat Allah banyak, sedangkan kita pelit untuk ibadah kepada Allah. Masih perhitungan ibadah sama Allah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah muhasabah diri, dia minta ampun kepada Allah. Pertanyaannya, apakah langsung diampuni? Lihat. Gini, memahami ayatnya, kita berdosa, datang ke Allah, taubatan nasuha, angkat tangan, minta ampun sama Allah. Allah ngeluarin kalimat retorika begini, apakah ada yang lain yang akan memaafkan engkau selain aku? Kata Allah. Berarti itu kan Allah sedang mengajarkan kita tentang nilai keyakinan bahwa tidak ada yang mampu memaafkan kesalahan kita kecuali Allah. Lanjutnya apa, Bunda? Dan mereka tidak meneruskan dosa itu. Kenapa? Karena saya malu sama Allah. Allah sudah ngasih banyak nikmat kepada saya, sedangkan saya terus-terusan bermaksiat kepada Allah. Dan Allah pun masih membuka tangannya untuk menerima taubat-taubat saya. Nah, akhirnya mereka adalah menjadi orang-orang yang tidak lagi mengulang kesalahannya. Itu kalimat dari Imam Nawawi tadi bahwa lawan setan sampai mereka merasa lelah dan capek untuk menggodamu.
Karena orang-orang yang ikhlas dalam ibadah itu nggak akan pernah digoda dan diganggu sama setan, Bunda. Orang-orang yang mukhlishina lahuddin. Nah, apa dampak kebaikan yang akan kita terima dengan taubat yang diterima, dosa yang diampuni, Allah kucurkan rahmat dalam kehidupan kita, ayat 136-nya. Balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Pertanyaan saya, sungai itu surga itu kebahagiaan atau kesedihan? Kebahagiaan. Selama hidup orang yang senang bertobat, hidupnya pasti bahagia. Perhatiin aja, siapa dulu yang pernah jadi bandar narkoba besar di Indonesia? Freddy Budiman. Freddy Budiman. Bagaimana wafatnya beliau? Bagaimana wafatnya beliau? Sudah muslim? Iya. Wafatnya beliau dieksekusi tembak mati. Setelah ditembak mati, lihat Bunda, mengucur keringat di dahinya dan wajahnya tersenyum. Karena apa? Kata terakhir yang beliau ucapkan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ceder lewat, tembus ke otak belakangnya, meninggal, kemudian keluar keringat, Bunda. Lihat prosesnya. Dulu dia bandar narkoba terbesar di Indonesia. Ibaratnya menjadi musuh buat orang-orang baik. Begitu masuk penjara, divonis hukuman mati, bertobat, fokus ngafal Quran, memperbaiki diri, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir hayatnya husnul khotimah. Kita sering duduk di majelis ilmu, sholatnya terjaga, apakah husnul khotimah? Belum tentu. Kebayang nggak Bunda? Kalau seandainya Allah ngasih tahu kapan kita wafat, pasti kita akan mempersiapkan diri. Masalahnya, kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita setiap harinya selalu mempersiapkan diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, memahami apa? Memahami tugas kita sebagai seorang hamba. Daripada saya nyalahin orang, lebih baik saya mengintrospeksi diri saya. Daripada saya menghakimi orang, lebih baik saya terus menghakimi diri saya bahwa saya banyak salah kepada Allah, sering lupa sama nikmat-nikmat Allah, ya. Dan justru adanya luka dan kecewa yang saya rasakan ini karena saya pernah melukai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kirimkan orang untuk melukai saya. Siapa yang melukai kita paling gampang dan paling sering? Pasangan. Siapa berikutnya? Anak-anak. Coba aja Bunda, evaluasi di situ. Itu pola memahami fungsi dan tugas kita sebagai seorang hamba, agar saat kita menjadi istri dan ibu tidak lagi gampang sakit hati, tidak lagi gampang terluka. Sadari bahwa kita hamba Allah yang banyak lupa terhadap nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka tugas yang kita lakukan, muhasabah diri, kemudian taubatan nasuha. Insya Allah nanti kita lanjut lagi bulan September Bunda. Ustadz nah jauh ting Agustus. Jadwal saya di Bandung itu cuma 2 Bunda. Selebihnya saya di luar kota. Saya umroh. Habis umroh itu saya ke Padang. Dari Padang itu saya ke Magelang. Selesai dari Magelang saya ke Bali. Di Bandung cuma 2. Nah nanti insya Allah ketemu lagi di bulan September, di minggu keempat, melanjutkan tentang tahapan agar kita bisa pulih tanpa kecewa dalam menjalani kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Jazakumullah khairan kasir. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nami Abdi Winda Pak Ustadz, mau bertanya, apa perbedaan antara sakit hati dan kecewa? Hanya itu aja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati sama kecewa itu sama Bunda. Itu respon. Jadi sakit hati sama kecewa itu mirip. Cuman kalau membedakannya gini. Gimana ya? Saya ngejelasinnya takut ngejelimet dan bikin Bunda bingung. Intinya sakit hati dan kecewa itu memiliki kesamaan. Kesamaan yang merupakan respon dari salah berharap dan salah berekspektasi.
Yang harusnya jadi pertanyaan itu bukan apa perbedaan atau persamaan dari dua kata itu. Tapi yang harusnya jadi pertanyaan adalah apa yang menjadi penyebab utama kita sakit hati dan kecewa. Selain tadi 7 poin ya. Sebab utamanya adalah karena kita nggak terima disakitin sama orang. Itu sebab utamanya, Bunda. Yang akhirnya apa? Kita kecewa terhadap orang. Itu merupakan respon dari sakit hati yang kita rasakan. Jadi kecewa itu respon dari sakit hati yang kita rasakan. Kekecewaan terhadap orang lain. Itu sederhananya begitu. Jadi kecewa adalah respon dari sakit hati yang dirasakan oleh kita, sebabnya adalah orang lain. Pertanyaannya, kenapa kita sakit hati? Jawaban secara umum, karena kita nggak terima disakitin. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita nggak terima disakitin? Karena kita ngerasa sudah benar, sudah baik. Pertanyaan saya, orang yang ngerasa sudah benar, sudah baik, orang yang rendah hati bukan? Bukan, justru orang yang nggak sadar diri. Ya, hatur nuhun, Bunda. Mangga satu lagi, Bunda. Satu lagi mungkin banyak Pak Ustadz susah milihnya ini. Di depan Bunda aja. Yang milih. Bunda yang milih kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kena banget pas lagi awal kajian yang tentang seorang ibu yang yang tadi suka membela anaknya yang laki-laki. Iya. Itu persis persen dengan aku ya. Iya. Bukan curhat, bukan. Saya hanya minta bagaimana caranya biar sikap saya yang tidak sakit hati sama anak perempuan saya, itu aja sih. Sikapnya harus seperti apa. Kadang-kadang saya suka ngejawab ke anaknya begini, nanti kamu rasain akan punya anak laki-laki seperti apa. Itu apakah jawaban saya itu seperti salah apa gimana gitu? Salah. Iya, karena ngedoain anaknya ngerasain yang sama. Masalahnya itu selalu dibeda-bedakan. Umur berapa, Bunda? 20 sama 18. Adiknya 18 yang laki-laki. Yang laki-laki umurnya 18. 18. Yang gedenya 20. Oke, cuma 2. Oke. Tapi bukan berarti yang anak laki-laki yang suka minum, enggak, cuman dia memang suka banyak main gitu aja. Dan gini, Ibu. Nih kita jujur ya. Kita jujur. Sebagai orang tua, pasti ada di antara anak-anak kita yang paling kita sayang. Dan rata-rata yang paling disayang adalah yang bungsu. Satu. Bunda, saya mau bilang, kita sakit itu kita ngerasa sendiri atau kata dokter? Kata orang lain, kata dokter. Nah, saya mau tanya, dokter pintar apa bodoh? Yang bisa menilai kita salah atau enggak adalah orang yang ngerti tentang salah dan benar. Nah, saya bilang begitu bukan berarti saya sok pintar dan ibu bodoh, bukan. Maksud saya, Nabi yang mengatakan orang tua itu pasti punya kecenderungan di antara anak-anaknya. Itu yang mau saya sampaikan tadi. Nah, makanya saya bilang, yuk kita jujur bahwa pasti kita tuh ada kecenderungan sama anak. Akhirnya apa? Salah benar nggak peduli, yang penting dibela dulu. Saya kemarin bukan bulan ini, bulan lalu, Bunda. Bulan lalu saya ngisi di TSM ya. Saya ngebahas tentang begini, luka di dalam hati kita ini dari orang tua. Contohnya begini, Bunda. Contohnya begini. Kita sebagai seorang kakak, yang salah adik. Kan kudunya yang dinasehatin adik, tapi yang disalahin kakak. Contohnya begini, ai kamu teh jadi kakak harusnya sayang ke adik teh, bukan malah begitu sama adik. Tuh, padahal adiknya yang salah. Adiknya ya, yang salah kakaknya. Adiknya nggak terima, laporan sama orang tuanya. Kamu tuh jadi adik harusnya hormat sama kakak, bukan malah begitu sama kakaknya. Betul? Tuh orang tua katanya. Sikapnya nggak adil. Saya membaca itu, Bunda. Dan saya memahami itu. Nah, itu kan akhirnya jadi luka dan trauma. Dan siapa yang melakukan itu? Kita, para orang tua yang mengaku katanya sudah panjang pengalaman dan usianya. Padahal sikap kita selalu salah. Kecenderungan hati itu pasti ada pada seseorang. Dan kalau
Ibu bilang tadi, Bunda bilang, salah nggak kalau bilang sama anak, kamu nanti bakal jadi seorang ibu dan bakal ngerasain punya anak laki-laki. Jangan bilang begitu. Itu doa buruk namanya. Ya. Memang nggak niat, saya tahu. Bunda. Saya tahu. Bunda tidak bermaksud mendoakan keburukan kepada anak, tapi susunan kalimatnya itu jadi doa buat anak. Jadi doa buat anak. Nah, makanya Bunda, tahu kisahnya ibu dari seorang ulama besar yang sekarang masih hidup dan jadi juru kunci dari 2 masjid suci, yaitu Syekh Sudais. Coba lihat, anaknya bikin jengkel, kesel kan? Iya kan? Makanan terhidang disiram pakai pasir. Apa kata ibunya? Keluarlah dari rumah dan jadilah imam di Masjidil Haram. Jadi kan sampai sekarang. Sudah 40 tahun lebih loh Bunda itu. Karena beliau jadi imam di Masjidil Haram pertama kali seingat saya usia 27 tahun. Masih muda. 40 tahunan lebih berarti beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat-kalimat seperti itu tuh. Karena gini Bunda, kalau kita tidak bermaksud sebetulnya mendoakan keburukan buat anak, tapi susunan kalimatnya terkesan seperti mendoakan buruk buat orang lain ataupun anak kita, berarti ada penyakit dalam hati kita. Karena yang keluar juga sesuatu yang buruk. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Gimana? Bersihin dulu dengan cara muhasabah dan taubatan nasuha. Kalau ternyata misalkan gini, anaknya nakal, yang laki-laki karena sering main kata Bunda kan ya, si tetehnya sebetulnya kesel jengkel. Kenapa kesel jengkel? Pengennya adik tuh di rumah ikut ngebantuin mamah juga, misalnya gitu. Ya. Tinggal dinasehatin dengan cara yang baik. Nah, laki-laki tuh memang fitrahnya di luar rumah. Ya, mungkin sekarang kelihatan main, tapi 10 tahun yang akan datang, teman-teman mainnya itu akan menjadi relasi bisnisnya di kemudian hari. Nah, itu baru bijaksana. Nah, itu seorang ibu sejati itu begitu, ya. Jangan malah bilang, kamu teh perempuan, nanti kamu jadi ibu, sok kamu rasain nanti punya anak laki-laki. Jangan. Walaupun tidak bermaksud mendoakan keburukan, tapi susunan kalimatnya menjadi doa bagi anak. Rubah kalimatnya. Nah, laki-laki itu memang tempatnya di luar rumah. Makanya orang Padang punya falsafah apa? Surau, rantau. 2 kan, masih kecil di surau belajar ilmu agama, ketika dewasa merantau yang laki-lakinya. Kenapa? Karena laki-laki tidak dapat harta warisan leluhur, itu turunnya kepada perempuan untuk dikelola untuk kebaikan bersama. Dan itu statusnya bukan warisan yang bisa dibagikan, itu namanya tanah adat. Ya, nah itu hal-hal seperti itu Bunda, kita harus paham. Dan jangan pernah memaksa laki-laki untuk berlama-lama main di dalam rumah kalau tidak ada permainan yang menyenangkan. Apa permainan menyenangkan? Orang tuanya ngajak ngobrol, ngajak diskusi, ya. Nah, kebetulan sepasang ya Bunda ya, laki-laki perempuan, ya kan? Cuman 2 doang, ya nggak ada lawannya, ya cari teman di luar. Nah, itu kan dia ngebangun networking sebetulnya. Yang nanti 10 tahun yang akan datang, berarti sekarang usianya 18, 28 tahun sudah lulus kuliah, sudah mulai kerja, sudah masuk kerja, mungkin punya pengalaman 5 tahun, gajinya sudah di atas UMR, ya kan? Ingin mulai bisnis misalkan, siapa tahu teman-teman dekat itu yang menjadi relasinya dan partner dalam usaha atau kebaikan yang akan dilakukan bersama nanti. Jadi Bunda, saya titip bukan hanya sama beliau, karena ini beberapa di antara kita yang hadir punya anak laki-laki. Saya bilang, jaga kata demi kata yang keluar dari mulut kita ke anak-anak kita. Ya, 1, itu pasti akan melukai hati anak kita kalau salah. 2, takutnya jadi doa yang diaminkan malaikat dan menjadikan anak kita hidupnya merasa sulit. Ya. Atur nuhun, jazakumullah khairan katsir Bunda. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.